Selamat pagi Bu Wita, nama saya Regina Setlangi dengan NIM 2210303. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja memiliki pengertian sebagai suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja seorang tenaga kerja termasuk potensi dari pengembangannya. Jadi kinerja seseorang ini dipengaruhi oleh beberapa unsur. Nah, unsur-unsur dalam kinerja menurut pasal 4 PP nomor 10 tahun 1979 itu ada 8. Yang pertama ada kesetiaan. Jadi, kesetiaan ini adalah tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang sudah ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam perbuatan saat melaksanakan tugas. Yang kedua, ada prestasi kerja. Dari hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepada dia, dan prestasi kerja ini akan dipengaruhi oleh kecakapan keterampilan dan kesanggupan kerja dari pegawai tersebut. Yang ketiga, ada ketaatan, yaitu kesanggupan dari seorang karyawan untuk menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, ada tanggung jawab. Jadi kesanggupan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepada dia dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya, dan berani mengambil resiko atas keputusan dan segala tindakan yang sudah dia lakukan. Yang kelima, ada kejujuran, yaitu ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan kepada dia. Yang keenam, ada kerjasama, yaitu kemampuan seorang karyawan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang telah ditentukan dan mencapai daya guna yang sebesar-besarnya. Yang ketujuh, ada prakarsa, yaitu kemampuan seorang pegawai untuk dapat mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Yang kedelapan, ada kepemimpinan, yaitu kemampuan seorang karyawan untuk bisa mengatur orang lain sehingga dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Secara singkat, memang bisa dengan mudah kita menilai suatu pekerjaan itu gagal atau berhasil. Tetapi ukuran gagal atau berhasil sendiri itu relatif. Sehingga kita dapat menganalisis lebih jauh menggunakan ruang lingkup penilaian kerja yang terdiri dari 5W dan 1H. Ruang lingkup penilaian kerja yang pertama itu ada who, siapa yang dinilai dan siapa yang menilai. Jadi siapa yang dinilai di sini adalah seluruh karyawan dalam sebuah perusahaan, dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Siapa yang menilai itu atasan atau orang-orang yang secara khusus sudah ditunjuk dan memiliki keahlian dalam bidangnya. Nah, untuk when yaitu waktu pelaksanaan kinerja, bisa dilakukan secara formal maupun informal. Untuk penilaian kerja formal ini bisa dilakukan secara periodik, misalnya di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, bahkan setiap tahun. Untuk penilaian kerja informal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa pada setiap saat atau pada setiap hari kerja. Untuk where, penilaian kerja ini dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di tempat kerja yang bersangkutan atau on the job evolution, atau di luar tempat kerja atau off the job evolution. Yang selanjutnya ada what. Jadi materi apa yang akan dinilai? Nah, materi yang akan dinilai itu adalah perilaku dan prestasi kerja karyawan, seperti kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat ini, potensi yang akan datang, sifat dan hasil kerjanya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada why. Nah, alasan mengapa penilaian kerja ini harus dilakukan, yang pertama itu untuk memelihara potensi kerja. Jadi, kemampuan atau keterampilan dari karyawan ini supaya bisa terus berkembang, itu bisa dilatih menggunakan melalui pembelajaran otodidak atau melakukan pelatihan. Yang selanjutnya untuk menentukan kebutuhan latihan. Jadi, penilaian kerja ini diberlakukan supaya kita jadi tahu apakah pelatihan yang sudah didapatkan itu efektif atau tidak? Sehingga untuk kedepannya kita bisa menentukan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan dan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah dasar pengembangan karir. Jadi untuk mengidentifikasi potensi karir dari pegawai dan sehingga kita tuh bisa menerapkan cara apa yang tepat untuk bisa mengembangkan dari potensi karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah dasar untuk promosi jabatan. Yang terakhir ada how, yaitu metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh penilai dalam melakukan penilaian. Jadi, apakah menggunakan metode tradisional atau modern? Kalau misalnya metode tradisional itu biasanya menggunakan rating scale atau employee comparison. Nah, kalau secara modern itu biasanya menggunakan management by objective atau assessment center. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.